Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kita sudah sampai di adab yang keempat, yaitu adabut thariq, adab di jalanan ya, adab di jalan. Yang pertama, as-sairu bittizanin wa tawadu'in wa adamut tabakhtur fil misyah wa raf'ur ra'si ikhtiyalan wal i'rad 'anil nas istikbaron. Yang pertama adalah ketika kita berada di jalan, hendaknya kita berjalan dengan tenang ya, tawadhu, dan tidak berjalan dengan angkuh dan sombong. Wa raf'ur ra'si, dan mengangkat kepala ya, ikhtialan wal i'rad ya, mengangkat kepala, memalingkan wajah dari manusia. Ini merupakan kesombongan dan keangkuhan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka, dan janganlah kalian memalingkan wajahmu, linnas, dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi adab yang pertama, hendaklah kita berjalan seperti biasa ya, wajar, tenang, tawadhu, tidak sombong, tidak membanggakan diri, sehingga tidak membuat orang lain merasa jengah, tetapi orang lain merasa tenang dengan adanya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ghaddul basar, wa huwa amrun yashtariku fihi rijal wan nisa. Ghaddul basar artinya menundukkan pandangan. Jadi ketika kita berjalan ya, tidak mengangkat kepala, kemudian pandangannya ke sana kemari gitu ya, liar ya, itu tidak dianjurkan. Tetapi Islam menganjurkan ghaddul basar ya, menundukkan pandangan, artinya menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal-hal yang mengandung maksiat. Kenapa? Karena jalan itu biasanya ramai ya, berbagai macam jenis orang ada di situ ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan ghaddul basar. Ghaddul basar ini ya berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Qul lil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad bagi kaum mukmin laki-laki, yaghudduna min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum,
dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah pula kepada kaum mukmin yang perempuan, yaghuddna, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, min absarihinna, ya, wa yakhfadna, dan hendaklah mereka menjaga furujahunna, kemaluan-kemaluan mereka. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kedua yakni ghaddul basar, hendaklah kita menundukkan pandangan kita ketika kita berada di jalan. Kemudian adab yang ketiga, kaful adza, mencegah gangguan yang ada di jalan. Jadi dari diri kita, ya, diri kita jangan sampai membuat kegaduhan-kegaduhan atau jangan sampai membuat hal-hal yang mengganggu di jalan. Apa yang dimaksud? Wadzalika bi'adami ramyil awsakh wa fadlatil at'imah fi tariqin nas. Hendaknya, ya, tidak membuang kotoran-kotoran di jalan atau sampah di jalan, wa fadlatit ta'am, sisa-sisa makanan, ya, fi tariqin nas, di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Kita kadang-kadang, ya, sekarang orang buang sampah di jalan, ya, sambil berkendara, kemudian membuka kaca kendaraannya, kemudian buang sampah dari kaca jendela. Itu jangan dilakukan, ya, oleh kita sebagai muslim yang punya adab di jalan. Wa adamu qada'il hajah fi tariqihim, dan tidak adanya dan tidak membuang hajat di jalan-jalan mereka. Ini insya Allah kalau di kota, ya, tidak mungkin ada orang yang buang hajat di tengah jalan kecuali orang gila atau binatang gitu, ya. Auzillihim, atau di tempat mereka berteduh, ya, di bawah pohon, di tempat-tempat lain yang dimana manusia berteduh di situ. Auzillihim alladzi yajlisuna fi, atau di tempat mereka berlindung, di mana mereka duduk-duduk di dalamnya. Itulah adab yang ketiga, ya, kaful adza, jadi mencegah, ya, adanya gangguan di jalan. Kemudian adab yang berikutnya, yang keempat, izalatul adza an tariqin nas, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia atau menyingkirkan gangguan yang berada di jalan. Kalau yang ketiga tadi dari diri kita supaya tidak membuat gangguan di jalan, ya. Nah, yang keempat ini apabila ada gangguan di jalan, kita harus menyingkirkannya. Izalatul adza an tariqin nas. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari sedekah, ya. Wa hiya minas shadaqat. Wa bisababiha udkhilar rajulu al-jannah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari sedekah, dan dengan sebab itu seorang laki-laki bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ya, menyingkirkan gangguan di jalan itu memiliki pahala yang luar biasa. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akharahu. Manakala seorang laki-laki berjalan kemudian dia mendapatkan di tengah jalan suatu dahan yang berduri, kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fadkhalahu al-jannata, maka orang tersebut dimasukkan Allah ke dalam surganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Kemudian adab yang kelima, raddus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Menjawab salam kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Wa huwa wajibun liqali sallallahu alaihi wasallam. Menjawab salam adalah satu perkara yang wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsun tajibu lil muslim ala akhihi. Ada 5 perkara yang diwajibkan kepada setiap muslim kepada saudaranya. Minha, salah satunya adalah raddus salam, menjawab salam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berikutnya yang keenam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi ketika kita berada di jalan, tetap kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Wa huwa wajibun ala kulli muslim kullun bihasbi istita'atihi. Perkara itu adalah wajib bagi setiap muslim masing-masing ya, bihasbi istita'atihi, dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau kita berjalan, kemudian di jalan menemui orang yang jatuh, misalnya kesandung, maka kita tetap beramar ma'ruf ya. Kita bantu dia ya, kita tolong dia. Kalau kita bawa obat, kita obatin, atau kalau mereka sakit perlu dibawa rumah sakit, kita antar dia ke rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, irsyadul dhal wa musa'adatul muhtaj wal ahdhu ala yadil musi wa nasratul mazlum. Yang ketujuh adalah irsyadul dhal, menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Yang kedua, wa musa'adatul muhtaj, memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wal akhdhu ala yadil musi, yaitu menegur orang-orang yang keliru. Wal akhdhu ala yadil musi, yaitu menegur orang yang keliru. Kemudian wa nasratul mazlum, kemudian menolong orang-orang yang terzalimi. Fafil hadis, ini berdasarkan hadis, kullu sulama, setiap persendian kita ya, badan kita terdiri dari banyak sekali persendian ya, setiap persendian kita minanas, dari manusia, alaihi sodaqah, baginya memiliki sodaqah. Wa fihi, dan diantara sedekahnya adalah wa ta'dulu bainal isnaini sodaqatun, berbuat adil di antara 2 orang, itu juga bagian dari sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabatin fayahmalu 'alaiha, menolong seseorang ya, seseorang di jalan ya, mohon maaf mungkin dia terjatuh atau tabrak lari gitu ya, menolong orang yang di jalan kemudian membawa ke dalam kendaraannya gitu ya, itu juga bagian dari sedekah. Au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun, atau membawakan mereka barang-barang mereka, itu juga bagian dari sedekah. Wadallat thoriq, dan menunjukkan jalan, itu juga bagian dari sedekah. Demikian adab yang ke-7. Adab berikutnya adalah antasirul mar'atu ala hafatai thoriq, hendaknya seorang perempuan berjalan di pinggir ya. Jadi seorang pasangan suami istri jika berjalan di jalan ya, hendaknya istrinya berada di pinggir ya. Kalau di kita pinggir berarti berada di sebelah kiri, atau silakan disesuaikan ya, silakan disesuaikan. Yang jelas perempuan berada di pinggir. Begitu juga ketika berada dalam kerumunan orang banyak ya di jalan itu ya, maka hendaknya perempuan berjalan di pinggir. Faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah melihat ikhtalatur rijal ma'an nisa
Suatu ketika bercampur banyak gitu ya antara laki-laki dan perempuan fit thoriq, di jalan. Faqala linisa, kemudian Rasul bersabda untuk para wanita, istakhirna, minggirlah kalian. Fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna thoriq. Fa inna laisa lakunna, karena sungguhnya kalian tidak baik, an tuhaqqiqna, memenuhi jalan-jalan. Alaikunna bihafatit thoriq, hendaknya kalian wahai para perempuan berjalan di pinggir-pinggir jalan ya, tidak memenuhi jalan, tidak juga berjalan di tengah. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, adamul isra' fi qiyadatis sayyarah fit turuqat al-musdahima bil marrah wa ifsahut thariq linnas wa i'ta'uhum fursatan lil murur, fa kullu hadza minat ta'awun 'alal bir. Jadi adab yang ke-9 adalah adamul isra' fi qiyadatis sayyarah, tidak ngebut ya dalam mengemudikan kendaraan, apalagi fitoriq al-musdahim bil marro, apalagi di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki. Wa ifsahut thariq linnas, dan memberikan jalan kepada manusia ya. Wa ya'ta'uhum fursatan lil murur, dan memberikan kesempatan mereka untuk berjalan. Fa kullu hadza min ta'awun 'alal bir, sesungguhnya semua ini adalah merupakan tolong menolong dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adabut thoriq ya, ada 9. Jadi yang pertama saya ulas secara singkat. Yang pertama adalah as-sayru bitizanin wa tawadu'in, hendaklah jalan dengan tenang, tawadu ya. Kemudian yang kedua, ghaddul basar, hendaknya ketika kita berada di jalan menundukkan pandangan. Kemudian kaful adza, menjaga diri kita untuk tidak membuat halangan-halangan di jalan ya. Kemudian yang keempat, izalatul adza anit thariq an thariqin nas. Kemudian yang keempat, izalatul adza an thariqin nas, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Kemudian yang kelima, raddus salam, menjawab salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Kemudian yang keenam ya, di jalan kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketujuh, irsyadul dhal wa musa'adatul muhtaj wal a'dhu 'alal yadil musi wa nasrul mazlum. Hendaknya kita menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, kemudian menolong orang yang membutuhkan, kemudian menegur orang yang keliru di jalan ya, kemudian membela orang-orang yang teraniaya. Kemudian yang ke-8, seorang perempuan hendaknya jalannya berada di sebelah atau di sebagian pinggir ya. Kemudian yang ke-9, adamul isra' fi qiyadatis sayyarah, tidak ngebut ya di dalam mengemudikan kendaraan, apalagi di jalan yang ramai orang-orang berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian adabut thoriq, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.